Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mata anjing itu mengatur formasi yang bergeser, dan segera Xiaoyan tiba-tiba membuang mata anjing yang telah dimasukkan kembali ke jubah lengan. Anda tidak memiliki hati nurani sama sekali ketika Anda membunuh 1000 pisau. Jika Anda memarahi, Anda hanya bisa melihat ke samping dan mencari tempat yang paling cocok untuk tata letak. Tidak peduli apa formasinya, mata anjing selalu dapat meletakkannya dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan meraih Bodhidharma saat ini, selama pikirannya bergerak, sepertinya Bodhidharma dapat menyebutkan matanya dan melihat struktur spasial paling nyata di dunia ini, yang membuat Xiaoyan merasa luar biasa. Pisau pembunuh abadi, Anda perlu menanamkan energi untuk mengatur. Dia berbeda dari anjing, dan suara anjing itu terdengar lagi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, hatinya segera bergerak, dan dia mencoba menggunakan kekuatan abadinya. Namun, begitu pikirannya bergerak, kekuatan di tubuh Xiaoyan melonjak keluar dalam sekejap, membuat Xiaoyan dengan keras menarik kekuatan abadinya tidak cukup untuk melihatnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya lagi dan menyentuh Bodhidharma. Kali ini, dia menggunakan energi di lautan semua jiwa, dan tiba-tiba Dharma meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan, yang bahkan lebih dibesar-besarkan daripada mata anjing. Xiaoyan tidak punya banyak waktu, dan setelah ledakan menghilang, Su Zuo dan Su Huai, mereka berdua akan mengejar mereka, tetapi pada kenyataannya, Xiaoyan juga membuat persiapan penuh. Mereka berdua harus dibunuh. Cahaya biru menyapu, dan saya melihat susunan yang megah dan luas, yang sebenarnya terkondensasi di ruang pusat ini, dan susunan ini tidak memiliki nama. Tentu saja, tepatnya Xiaoyan, saya tidak tahu namanya masih ada. Dengan infus energi anti-inflamasi yang terus-menerus, itu menjadi lengkap, dan melalui umpan balik anti-inflamasi yang diberikan oleh Dharma, susunan ini tidak cukup untuk dihapus. Yang ketiga, tepat di luar susunan besar ini, terus memadatkan seluruh formasi, menjadi lapisan demi lapis yang indah dan besar, seolah-olah ditumpangkan bersama, segera memancarkan aura yang lebih ganas. Ledakan dua sabit Buddha kemarahan tiga warna yang akan diderita Xiaoyan telah hancur. Kantung darah besar di sini dapat dikatakan telah menyebabkan Taixu menderita kerugian besar. Su Zu dan Su Huai akhirnya tidak tahan lagi, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh Xiaoyan saat ini. Begitu tempat ini diledakkan, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi Changhong kiri dan kanan, dan datang dari sayap. Mata Xiaoyan dingin, dan dia tiba-tiba melepaskan pertempuran Dharma di tangannya, dan itu bangkit, dan sekarang juga saatnya untuk membunuh mereka berdua. Ketika mereka sampai di sini, mereka tidak mengejar mereka. Hanya ada mereka berdua, jelas karena mereka takut akan masuknya dan pertempuran sengit, dan jika mereka masuk, mereka bahkan mungkin tidak perlu mengurangi peradangan dan melepaskan kemarahan Buddha untuk menghancurkannya. Di sini Su Zuo mengangkat tangannya, dan jari-jari hitam pekat yang telah ditunjukkan mengembun, berlama-lama dengan aura yang kuat, dan langsung pergi ke Xiaoyan. Su Huai adalah binatang buas, yang harus menghadapi badai dan bangkit, dan langsung pergi ke penghancuran anti-inflamasi, dan mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perbedaan yang jelas dari bobot ketiga yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Meskipun serangannya memiliki aturan, itu disebut setengah cengkeraman seperti alam kedua, dan kekuatan aturan belum sepenuhnya dikuasai. Meskipun demikian, jika Xiaoyan hanyalah langkah ke-9 biasa, saya khawatir dia akan dimusnahkan oleh keduanya sejak lama, tetapi meskipun kekuatan Dewa Xiaoyan belum menembus keabadian para dewa, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk menandingi keabadian para dewa. Tentu saja, keabadian para dewa yang dihadapi Xiaoyan. Alasan mengapa kelompok kedua bisa mendapatkan keuntungan dengan begitu mudah adalah karena mereka berurusan dengan kelompok kekosongan ini, jika mereka adalah dewa. Kedua, keabadian para dewa, Xiaoyandu dengan tegas tidak bisa semudah itu, lagi pula, mereka semua ditembus melalui kekuatan mereka sendiri, tidak terlalu kosong, alam seperti itu dalam penjarahan. Kebanyakan dari mereka mencolok, dan warisan mereka sendiri tidak cukup dalam. Dilihat dari pertempuran, setidaknya Xiaoyan telah menghadapi yang terlalu lemah dan kuat, pada dasarnya sama, belum lagi sarana yang sangat sedikit, bahkan jika dia memiliki alam yang kuat, dia tidak dapat menunjukkannya, kekuatan dan level yang seharusnya dia miliki, bahkan jika dia terlalu lemah,
seluruh teknik yang sebenarnya menyerang nafas ilahi saya. Jika kekuatan dunia dibangkitkan, semua yang kuat akan berpartisipasi dalam pertempuran, dan akan ada peluang kemenangan. Tetapi sebelumnya, Permaisuri mengatakan bahwa dalam pengurangan yang terhormat, hanya saya, pihak interpretasi, yang bisa menjadi terlalu kosong, dan ada pembantu lain. Xiao Yan sudah memikirkan apakah hanya ada satu Buddha dari alam Suan Surgawi Barat atau jika ada banyak lainnya. Sekarang tampaknya ada kemungkinan bahwa alam Suan Surgawi Barat dapat diam-diam berpartisipasi dalam perang. Bantu Taiksu lagi? Jika tidak, dengan kekuatan tempur Taiksu saja, Anda benar-benar bisa makan dan mengurangi peradangan. Pertanyaan-pertanyaan ini melekat di benak saya. Jika Anda dapat mencari jiwa dari dua kekosongan di depan Anda, semuanya akan jatuh ke tempatnya, tetapi Anda tidak dapat mencari jiwa dengan terlalu kekosongan. Setelah pencarian jiwa dimulai, itu akan menyebabkan mereka meledakkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, mereka berdua sudah meraung, tetapi mereka tidak menemukan bahwa mereka sudah berada dalam formasi. Formasi belum sepenuhnya diatur, dan itu belum sampai pemboman. Ketiga, kekuatan pembangkit tenaga listrik abadi para dewa. Hanya untuk mengurangi peradangan, saya ingin mencobanya, bagaimana kekuatan formasi Orde Kedua ini bisa mencapai level berapa. Melihat keduanya yang marah, dia hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan tiba-tiba formasi itu tiba-tiba muncul. Cahaya mengerikan memimpin dalam menyelimuti mereka berdua, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu seolah-olah mereka akan menghancurkan semua keberadaan dalam formasi. Sial, kapan dia ditata? Armor Dewa Void pada tubuh terik Void tampaknya tidak dapat menahan formasi ini, dan mulai tersapu dan hancur oleh cahaya dingin. Mereka berdua segera mengeluarkan harta karun pelindung untuk menahan serangan yang menderu, tetapi kekuatan formasinya luar biasa, menghancurkan beberapa harta karun pelindung mereka berturut-turut, dan kekuatan susunan besar itu berada di luar imajinasi Xiao Yan. Diam-diam menatap mereka berdua yang malu. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa ada lebih dari sekadar formasi seperti itu. Pada kenyataannya, energi yang dikonsumsi sangat besar, jika tidak mungkin memiliki efek seperti itu. Setelah sekian lama, cahaya dingin berangsur-angsur berhenti. Armor Dewa Void pada mereka berdua hancur, ditutupi dengan noda darah, dan rambutnya sangat berantakan dan penuh kebencian, dan Sampah Sensi melihat bahwa aku tidak membunuhmu, dan saat ini, dia sudah kesal dan marah, dan dia ingin merobek nitrat berkeping-keping. Dia berpikir bahwa susunan besar telah berakhir, tetapi Su Huai tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya pucat seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Kota ini masih ditebak olehmu, Xiao Yan tersenyum. Meskipun susunan ini bukan bawahan langsungnya, dia mungkin tahu bahwa ada beberapa lapisan kekuatan, dan serangan yang dimulai adalah untuk menembus lapisan pertahanannya. Formasi Orde Kedua adalah memiliki dua serangan yang berbeda, dan kedua kalinya adalah kehalusan rune halus dari susunan pencekikan nyata yang tiba-tiba berputar dan misterius. Keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tentu saja mereka tidak bisa menghindari dua petir yang meledak dan mengalir keluar. Selanjutnya, bahkan anti-inflamasi untuk sementara waktu, dan daging mereka berdua langsung ditembus guntur, dan seteguk besar darah menyembur keluar, dan ada beberapa lubang darah di tubuh, darah mengalir tanpa henti, penampilannya menyedihkan, dan anti-inflamasi terlihat. Pada saat ini adalah waktu terbaik untuk memusnahkan mereka, tentu saja, bunuh mereka secara langsung. Sangat disayangkan bahwa dari bayang-bayang anti-inflamasi, klon jangkrik emas tiba-tiba mengembun menjadi klon jangkrik emas dan bergegas ke formasi, dan mulutnya terbuka seolah-olah dia menelan kekuatan dua klon jangkrik emas kedua. Saya tidak tahu alam apa yang bisa dia tembus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.